Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang kesebangunan pada segitiga. Syarat-syarat kesebangunan pada segitiga atau syarat dua segitiga sebangun. 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jika dua segitiga memiliki sudut-sudut bersesuaian sama besar, maka kedua segitiga itu pasti sebangun. Perhatikan dua buah segitiga ABC dan EFG berikut ini. Segitiga ABC dan segitiga EFG mempunyai sisi-sisi yang sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut E. Ini perhatikan gambarnya, warnanya sama. Kemudian sudut B sama dengan sudut G dan sudut C sama dengan sudut F. Maka dikatakan atau dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC dan segitiga EFG sebangun. Oke. Saya ulangi, jika dua buah segitiga mempunyai sisi-sisi yang bersesuaian sama besar, maka segitiga itu pasti sebangun. Akibatnya, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, atau sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Mana saja sisi-sisi yang sebanding? Yaitu, perhatikan, AB banding EG sama dengan AC banding EF sama dengan BC banding GF. Perlu diperhatikan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian diapit oleh pasangan-pasangan titik sudut yang sama. Yang kedua, dua buah segitiga dikatakan sebangun apabila sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama atau sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jika dua segitiga memiliki sisi-sisi bersesuaian yang sebanding, maka kedua segitiga itu pasti sebangun. Akibatnya, sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua segitiga itu sama besar. Kita gambar pada ini ya. Ada dua buah segitiga yaitu DEF dan GHC. Kita perhatikan perbandingan sisinya, yaitu sisi-sisi yang sebanding adalah DE banding dengan HJ, sama dengan 2,5 banding 5, sama dengan setengah. 1/2 yang disederhanakan. EF banding GH itu 2 banding 5, disederhanakan menjadi setengah. DF banding GJ 3/6, 3 banding 6 setengah. Karena segitiga DEF dan GHJ memiliki perbandingan sisi-sisi yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa dua buah segitiga ini sebangun. Saya tulis lagi nih, akibatnya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut mana saja yang sama? Kalau sudut E sama dengan sudut mana kira-kira? Dimulai dari sudut D. Sudut D sama dengan sudut J. Sudut E sama dengan sudut H. Sudut F sama dengan sudut G. Yang ketiga,
Sebuah sudut, ya, dua buah segitiga dikatakan sebangun apabila sebuah sudut yang bersesuaian sama besar dan dua sisi yang mengapit sudut mempunyai perbandingan yang sama atau sebanding. Kita lihat gambarnya. Ada dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF seperti gambar ini. Perhatikan, sudut B sama dengan sudut F yaitu 50 derajat. Kemudian AB, sisi AB sebanding dengan sisi DF, dibanding sisi DF sama dengan 12 dibanding 8 itu 3/2. Kemudian BC banding FE 24 banding 16, kalau disederhanakan menjadi 3/2. Jadi karena satu sudut sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian yang mengapit sudut yang sama besar tadi itu sebanding, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga B. Yang perlu diperhatikan ketika kalian membandingkan sisi, kalau yang didahulukan misalkan ini ada segitiga ABC dan DEF, unsur segitiga ABC didahulukan, maka semua unsur segitiga ABC yang didahulukan, sudutnya ya sudut B, sudutnya sudut F, setelah itu sudut F, ya. Kemudian perbandingannya AB banding DF, BC banding FE, jadi jangan dibolak-balik. Selanjutnya adalah kesebangunan pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi ke sisi miring. Perhatikan segitiga siku-siku ABC. Segitiga siku-siku ABC, siku-siku di C. Kemudian dari titik C-nya ditarik sebuah garis tinggi. Kalau garis tinggi berarti diberi nama titik D di sini. Maka CD itu tegak lurus dengan AB. Karena CD garis tinggi. Dari gambar terlihat akan terbentuk ada berapa segitiganya? Ada 2 apa ada 3? Ya benar, ada 3 buah segitiga yang terbentuk. Ya, yang pertama segitiga yang asli yaitu segitiga ABC, kemudian segitiga yang sedang, ukurannya sedang yaitu ACD, dan segitiga yang kecil yaitu segitiga BCD. Kemudian sudut-sudutnya ini sama, yang sebelah sini sama dengan ini. Saya beri tanda yang sama, jadi yang ukuran sudutnya sama, beri tanda yang sama. Dengan memperhatikan sudut-sudutnya, maka terdapat 3 segitiga sebangun. Jadi tiga-tiganya segitiga itu sebangun, yaitu segitiga ABC, segitiga BCD, dan segitiga ACD itu sebangun. Sekarang perhatikan segitiga ACD dan segitiga ABC. ACD saya gambar seperti ini, potongan yang lain, dan segitiga BCD. Gambar aslinya seperti ini dipotong. Supaya kelihatan sama, ya sekarang kita ingin menunjukkan bahwa 2 buah segitiga ini sebangun. Supaya kelihatan sama, jadi tampaknya sama, gambarnya sama. Saya putar segitiga yang BCD, sehingga seperti ini. Kalau sudah seperti ini kan kelihatan sama. Sisi-sisi yang bersesuaian, sudut-sudut yang bersesuaian, itu letaknya sama, sehingga mudah untuk membandingkan. Sekarang kita bandingkan sisi CD dibanding sisi BD sama dengan AD banding CD. CD kali CD, ini kalikan silangnya, CD kali CD seperti ini, sama dengan AD kali BD. Maka diperoleh rumus CD kuadrat sama dengan AD kali BD.
BD. Posisinya CD, AD, dan BD saya tunjukkan segitiga yang asli sebelum dibuat garis tinggi, sebelum dipisah-pisah. Saya tunjukkan posisinya ya, seperti ini. CD itu garis tingginya, CD kuadrat sama dengan AD kali BD. Saya ulang lagi, CD kuadrat sama dengan AD kali BD. Ini rumus yang pertama. Sekarang yang kedua, perhatikan segitiga ABC dan segitiga BCD. Saya ambil yang ini, yang besar dan yang kecil. Supaya mudah membandingkannya, diputar. Yang satunya ini segitiga BCD-nya saya putar seperti ini supaya mudah membandingkannya. Sekarang apa yang bersesuaian sudah bisa kita lihat ya, sisi-sisinya yang bersesuaian. Mana dengan mana? Perhatikan. AB banding BC sama dengan BC banding BD. Kalikan silang. BC kali BC, BC dikalikan dengan BC sama dengan AB kali BD. Sehingga diperoleh rumus BC kuadrat sama dengan AB kali BD. Kalau diterapkan pada segitiga asal, yaitu segitiga yang asli tadi di depan, seperti ini. Segitiga ABC, ini garis tinggi. Ya, BC kuadrat sama dengan AB kali BD. Saya buat panahnya AB dan BA itu sama-sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, perhatikan segitiga ABC dan segitiga ACB. Ini segitiga yang besar dengan segitiga yang tanggung. Sama seperti tadi, diputar supaya terlihat yang sebanding itu. Maka sisi-sisi yang sebanding adalah AB banding AC sama dengan AC banding AD. AC kali AC sama dengan AD kali AD. AC kuadrat sama dengan AD kali rumus 3. Ini kalau diterapkan pada gambar semula seperti ini. AC kuadrat sama dengan AD kali AB. Sekarang perhatikan contoh soalnya. Bagaimana cara menerapkan rumus yang 3 ini. Ada gambar segitiga RST seperti ini. Ketahui seperti ini ya. STX, SRY, PT4, RT20. Ditanyakan, tentukan nilai X dan Y dari gambar. Penyelesaiannya bagaimana? Karena yang ditanyakan X di sini ya. Berarti kita menggunakan segitiga SVT dan segitiga RST. Rumusnya tadi ST kuadrat sama dengan TV kali TR. ST kuadrat sama dengan 4 kali 20, ST kuadrat sama dengan 80, ST sama dengan akar 80 atau sama dengan 4 akar 5. X nilainya 4 akar 5. Jadi kalau lupa nanti dibuka lagi gambar yang tadi, yang di depan itu tadi. Ya. Yang berikutnya, bagaimana menghitung nilai Y? Untuk menghitung nilai Y, maka perhatikan segitiga SRT dan RST. Kita hitung dulu panjang RV berapa. RV sama dengan RT dikurangi VT, yaitu 20 dikurangi 4 sama dengan 16. Rumusnya RS kuadrat sama dengan RV kali RT. RS kuadrat sama dengan 16 kali 20,
RS sama dengan 320, maaf ya ini ada kuadratnya ya, RS kuadrat seharusnya sama dengan 320, RS sama dengan akar 320 sama dengan 8 akar. Jadi nilai Y-nya 8 akar. Untuk menghitung nilai Y, selain menggunakan rumus segitiga ini tadi, bisa juga dihitung dengan menggunakan rumus Pythagoras. Dan segitiganya kan segitiga siku-siku, mudah saja. Panjang RS, itu kan RS kuadrat ditambah ST kuadrat sama dengan RT kuadrat. Ini kan sisi-sisi pelajaran tentang teorema Pythagoras. Atau langsung Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Y kuadrat ditambah 4 akar 5 kuadrat sama dengan 20. Y kuadrat ditambah 80 sama dengan 400. Y kuadrat sama dengan 320, maka Y-nya 8. Jadi dengan cara yang berbeda menghasilkan nilai yang sama. Oke, semoga penjelasan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika, aku pasti bisa. Yes.